Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.37 dan Kak Maulidina juga sudah hadir di sini. Kak Dina, bagaimana Kak? Sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Suaraku kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Cukup kedengeran. Oke, udah siap kok. Agak putus sedikit Kak, tapi. Sekarang udah jelas belum? Oh, udah. Oke. Ini langsung aku mulai, bisa? Ya, bisa dimulai Kak. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Naili. Oke, mungkin aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Kak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini on kamera dong kalau memungkinkan biar seenggaknya aku tidak hanya melihat foto kalian, aku bisa lihat muka kalian. Kalian sambil rebahan juga nggak apa-apa sih, sentirannya santai aja. Udah ini Ali udah nyala, oke. Oke, ini aku yang share screen ya. Oke. Ini santai aja, kalian pokoknya posisinya harus PW supaya belajarnya juga enak. Kita bakal bahas imun, ntar ya aku coba share screen dulu. Wait. Sebentar. Apakah udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah ya, udah jelas ya. Oke. Nah, kalau slideshow ini kelihatan ya kalau gerak ya. Iya, Kelihatan Kak. kok Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama aku Maulidina Maulya Putri. Kalian bisa panggil Dina, dan di sini dari KSKI akan memberikan tentir imunologi. Oke, jadi sebagai pengantar dulu, kalian sebelumnya udah masuk modul 1.2 belum? Sudah mulai atau belum? Pertanyaannya. Sudah mulai. Sudah, Kak. Udah mulai ya? Ya, Kak. Untuk kelas imunologinya udah mulai? Atau nanti saat UP2? Belum, Kak. Belum ya, belum kelas imunologi. Belum, Kak. Oke, berarti tadi kira-kira ngerjain pretestnya bisa atau enggak? Enggak, Kak. Oke, nggak apa-apa. Di awal nggak bisa, tapi semoga nanti setelah ikut tentiran ini ya sedikit lebih bisa gitu ya. Karena sebenarnya materi imunologi itu banyak banget. Nah, di sini aku bakal coba ngasih apa ya, overview tentang apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di imunologi, terus pembahasan-pembahasannya akan yang sederhana-sederhana aja supaya kalian tuh paham. Dan untuk detailnya sendiri, ya pasti kalian harus belajar sendiri. Dan tujuannya tentiran ini adalah memudahkan kalian ketika nanti belajar sendiri itu dasarnya tuh udah ada gitu ya. Oke. Nanti kalau selama aku ngejelasin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung chat di chat yang ada di meeting ini. Nanti pas sesi tanya jawab, aku coba jawab pertanyaannya. Oke? Bismillah, aku mulai ya. Oke. Jadi imunologi. Imunologi itu sebenarnya apa sih? Kalian tahu bahwa imun adalah sistem pertahanan gitu ya. Sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan zat-zat yang sekiranya bahaya bagi tubuh. Nah, zat-zat yang bahaya bagi tubuh itu yang perlu kalian ingat nggak hanya datang dari luar saja, bukan hanya datang dari luar tubuh gitu. Sel-sel atau protein-protein atau zat yang ada dalam tubuh kita itu juga bisa dianggap bahaya oleh sel-sel pertahanan gitu ya. Nah, yang dianggap bahaya ini seringkali kita sebut antigen gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak dikenali oleh sel imun kita gitu. Jadi selama masa pertumbuhannya gitu ya, dari zaman masih polos gitu, dia tuh udah dikasih tahu sama ya, yang bentuk misal dari bone marrow gitu atau timus, itu dikasih tahu ini ya yang kamu tidak boleh serang. Jadi sel-sel dalam tubuhmu itu jangan kamu serang ya. Terus nanti kalau selama masa dia berkembang, kok dia tidak dikenalkan sama sel ini? Kok sel ini asing ya? Atau mikroorganisme ini asing ya? Aku dulu pas sekolah nggak dikenalin nih. Nah, itu baru dia serang.
kayak gitu. Tapi nanti ada kayak patologi-patologi atau kelainan-kelainan di mana sel-sel imun itu justru menyerang sel yang seharusnya dia tidak serang. Itu juga bisa terjadi. Tapi intinya gitu. Jadi adalah suatu pertahanan tubuh untuk melawan zat yang dianggap asing oleh si sel maupun protein yang ada dalam tubuh kita yang berperan dalam imunologi. Nah, tingkat pertahanan tubuh itu ada level-levelnya. Dari yang paling cupu sampai yang paling jago, istilahnya kayak gitu. Jadi ada lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama itu yang paling cupu lah. Pokoknya dia pengetahuannya tuh masih basic gitu. Nah, tapi kalau yang lini ketiga itu udah sangat spesifik, sangat tepat sasaran. Istilahnya sekolahnya udah sampai S3, sedangkan kalau yang lini pertama itu biasanya masih S1 gitu. Nah, oke. Lini pertama itu tujuannya adalah untuk mencegah patogen atau antigen itu menginvasi tubuh. Jadi cegah untuk masuk. Pokoknya gimana caranya dia nggak boleh masuk. Kayak gitu. Jadi mau apapun itu yang asing-asing nggak boleh masuk. Jadi sifatnya dia non-spesifik. Dan yang kedua dia sifatnya juga pasif. Dia nggak bisa kayak memodifikasi kemampuannya. Nanti suatu saat aku bakal tingkatin kemampuanku untuk membentengi diri. Atau kadang aku mau nggak terlalu membentengi diri, dia nggak bisa. Pokoknya ya udah pakem kayak gitu, dia mencegah semua patogen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, misal nih, ada patogennya tuh kuat gitu ya. Kalau enggak, lini pertamanya jebol. Misal ada luka, misal lini pertama yang aku sebutin salah satunya adalah kulit ya. Kulit itu kan mencegah sesuatu dari luar tubuh tuh masuk ke dalam tubuh kita. Misal ada luka dalam kulitmu, lini pertamanya itu jebol. Nah, baru lini kedua kerja. Lini kedua itu berfungsi untuk mencegah patogen itu menyebar. Jadi misal dia udah berhasil masuk nih di suatu titik itu. Nah, ya udah diusahain patogennya di situ aja, jangan kemana-mana. Jadi fungsinya itu melokalisir gitu ya, supaya patogennya nggak kemana-mana. Nah, yang berperan pada lini kedua itu yang pertama adalah respon peradangan atau inflamasi. Nanti aku jelasin itu apa. Terus sifatnya lini kedua ini masih tidak spesifik. Pokoknya dia asing, nggak boleh kemana-mana, udah jaga aja di situ. Dia nggak bisa kenali sebenarnya ini tuh apa, terus aku harus bagaimana, dia tuh masih nggak ngerti. Tapi dia masih udah ada sifat aktifnya nih. Dia bisa mengontrol lah istilahnya, mau seberapa parah, mau seberapa kuat, perlindungannya tuh dia bisa kontrol. Nah, komponennya itu udah ada komponen sel, jadi ada sel-sel yang memang fungsinya untuk dalam respon peradangan, dan ada juga komponen humoral. Jadi istilah humoral itu nanti kalian artikan sebagai non-sel ya. Bisa protein, bisa suatu molekul-molekul tertentu, itu humoral maksudnya. Tapi kalau seluler ya sel, kayak gitu. Nah, lini pertama dan lini kedua ini termasuk pertahanan innate. Innate itu artinya dari kalian bayi lahir gitu udah ada. Jadi emang bawaan, istilahnya kayak gitu ya, bahasa Indonesianya adalah pertahanan bawaan. Nah, terus kalau misal nih, lini kedua udah nggak bisa nahan, ujung-ujungnya patogennya ternyata lebih kuat gitu. Baru nanti lini ketiganya yang kerja. Dibantu oleh lini kedua gitu ya, sel-sel dari lini kedua memperkenalkan ke lini ketiga, ini loh ada patogen, kok aku nggak bisa tangani ya, tolong bantu. Baru nanti lini ketiganya kerja. Dan ini dia udah sangat spesifik ya, beneran kayak sel atau humoralnya itu udah spesifik untuk antigen tertentu, dan pastinya aktif, dia bisa meregulasi segala macam, dan komponennya tetap sama, ada komponen sel dan juga ada komponen humoral. Nah, ini kalian harus ingat betul, kalau di lini ketiga, komponen selulernya dilakukan oleh sel limfosit ya, atau sel darah putih, di mana tipenya nanti banyak, aku bakal jelasin, dan komponen humoral itu adalah antibodi. Jadi dia suatu protein, ya, dan yang fungsinya juga sangat spesifik sesuai patogennya apa. Dan kelebihannya, lini ketiga itu punya memori. Jadi kalau misal tubuh kita nih pernah terinfeksi bakteri apa istilahnya, E. coli lah misalnya kayak gitu. Nanti ke depannya kalau ada infeksi E. coli lagi lebih jago karena sebelumnya udah ada pengalaman gitu menangani E. coli sebelumnya. Jadi nanti pas yang kedua akan jauh lebih jago lah istilahnya untuk menangani si E. coli-nya. Kayak gitu ya. Ini ciri-ciri ini harus kalian pegang betul supaya nanti pas ngebahas yang terlibat di lini pertama atau yang terlibat di lini kedua atau ketiga itu kalian bisa lebih mudah paham ya. Nah, sekarang apa aja nih yang terlibat?
Oke, mungkin bisa di-mute ya yang lain. Nah, yang terlibat yang pertama di innate, tetap ya komponennya tetap ada yang seluler, ada yang humoral. Kalau di innate itu yang humoral ada namanya protein komplement. Ini sebenarnya salah posisi ya, harusnya neutrofil masuknya di sel. Dan yang komponen sel itu ada makrofag, ada neutrofil, ada NK sel atau natural killer cell gitu ya. Mereka masih tidak spesifik. Pokoknya semuanya dia serang. Yang dianggap patogen tadi ya. Terus yang adaptif, yang humoral itu adalah antibody. Ada beberapa kepustakaan bilang bahwa B cell itu termasuk humoral. Mungkin karena memang B cell itu menghasilkan antibody, makanya dia masuknya ke humoral immunity. Tapi yang perlu kalian ingat, humoral itu antibody ya. Terus kalau sel, ya ada sel T dan sel B. Sel T nanti dibagi lagi, ada sel T helper, ada sel T sitotoksik. Nah, ini tadi ciri-cirinya udah aku jelasin sebelumnya bahwa adaptif itu dia punya memori dan akan makin kuat atau ada improvisasinya setelah serangan yang kedua dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah innate immunity. Oke. Ada lini pertama, ada lini kedua. Sesuai tadi fungsinya ya. Lini pertama itu mencegah patogen itu masuk. Mencegah menginvasi tubuh. Apa aja yang bekerja? Ada misalnya barrier mekanis. Barrier mekanis itu bisa mukosa, bisa keratin layer atau kulit kita gitu ya, yang intak. Terus bisa juga zat-zat kimia, misal pH yang rendah di gaster atau di lambung. Itu kan mencegah bakteri untuk bisa masuk kan, bakterinya dibunuh di situ. Terus ada juga sel-sel yang emang kerjaannya tuh di permukaan gitu. Kalau misal ada yang mau patogen masuk dikit langsung dimakan sama dia. Nah itu misal adalah fagosit yang ada di permukaan. Misal fagosit yang ada di alveolus paru kita. Terus ada juga nih zat-zat kimia seperti lisozim, misal di air mata atau di saliva, defensin. Dan ini nih yang seru. Jadi tuh di tubuh kita tuh ada bakteri baik, istilahnya kayak gitu. Nah, namanya adalah flora normal. Di kulit, di saluran cerna, itu ada semua. Sebenarnya fungsinya flora normal tuh apa sih? Jadi, bakteri-bakteri baik ini adalah dia tuh seakan-akan gini guys, kalau misal ada bakteri jahat gitu datang, nggak dibolehin sama bakteri baiknya, karena kamu ngapain ngambil tempatku, ini udah tempatku, udah daerah kekuasaanku, kamu jangan ambil gitu. Nah, bayangkan nih, kalau misal kita nggak punya bakteri di dalam tubuh yang jumlahnya triliunan gitu ya, bakteri baiknya nggak ada, lah nanti bakteri patogen itu jauh lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena ya ada reseptor nih yang bisa dia tempelin gitu. Karena sebelumnya kan harusnya bisa ditempelin nih sama bakteri-bakteri baik, yang kalau meskipun dia nempel, dia nggak bikin masalah gitu. Nah, gitu ya. Nanti ada suatu kondisi, misal kalau kita kebanyakan minum antibiotik gitu, nah, bakteri-bakteri baik di tubuh kita ikutan mati kan. Nah, itu bikin kalian lebih rentan untuk terkena bakteri-bakteri jahat atau bakteri patogen, kayak gitu. Nah, sekarang nih yang kedua, lini kedua. Ada apa aja yang bisa membatasi pergerakan patogen kalau misalnya udah telanjur masuk? Ada NK cell. NK cell ini fungsinya untuk membunuh sel-sel yang kemasukan virus. Virus itu adalah mikroorganisme intraseluler obligat. Artinya, dia nggak bisa hidup kalau nggak dalam sel. Emang sih, dia bisa di luar gitu, tapi dia nggak jadi yang hidup alias tidak bermetabolisme, tidak bereplikasi kalau ada di luar ya. Tapi kalau dalam sel, dia baru bisa benar-benar hidup selayaknya makhluk hidup ya, yang bisa bereplikasi dan bisa bermetabolisme. Nah, maka dari itu, yang bisa membunuh sel adalah suatu sel imun yang dia bisa menyerang suatu patogen yang ada dalam sel. Ya, contohnya NK sel ini. Terus ada neutrofil, makrofag. Itu fungsinya untuk fagosit. Fagosit itu istilahnya kayak makan. Jadi bakterinya atau patogennya dimakan sama dia. Terus dicerna. Nah, nanti kalian juga akan kenal namanya antigen presenting cell. Antigen presenting cell itu adalah sel-sel fagosit. Contohnya ada makrofag, sel dendrit, dan satu lagi sel B sebenarnya. Itu fungsinya dia makan, dikunyah sama dia. Terus sebagian kecil gitu, sebagian kecil dari kunyahannya ini dikenalin ke lini ketiga. Nah, dia jadi kayak semacam jembatan gitu, yang mengenalkan patogennya ke lini ketiga, ke sel-sel yang ada di lini ketiga. Terus ada interferon. Interferon tuh kayak protein, fungsinya menghambat replikasi virus. Terus nanti komplement, ini fungsinya banyak, nanti aku jelasin. Terus ada transferin sama laktoferin.
Ini adalah suatu protein di mana dia tuh mengikat iron, mengikat Fe. Kenapa perlu diikat? Karena bakteri itu butuh Fe, mayoritas. Nah, perlu diikat supaya bakterinya nggak bisa pakai, istilahnya kayak gitu. Terus demam. Demam ini adalah salah satu bentuk reaksi inflamasi ya, atau reaksi peradangan. Fungsinya juga sama. Untuk bikin tubuh kita itu nggak sesuai keadaannya untuk hidup ya bakteri. Dibikin nggak nyaman, atau patogennya dibikin nggak nyaman, kayak gitu. Terus ya, respon inflamasi ya, fungsinya untuk membatasi penyebaran patogennya. Oke, sekarang aku bahas lebih detail tentang lini kedua. Jadi komponennya tetap sama ya, ada komponen humoral, ada komponen seluler. Intinya, lini kedua itu yang perlu kalian ingat adalah reaksi inflamasi. Jadi semua komponen humoral, komponen seluler ini berperan dalam reaksi inflamasi. Ya, yang pertama adalah komplemen. Komplemen ini sebenarnya adalah protein dan juga enzim, di mana nanti banyak jenisnya. Ada C3, C1, C2, C5, C6. Banyak, nanti aku tunjukin diagramnya. Nah, mereka tuh saling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya ini, C3A dan C5A itu berfungsi untuk kemotaksis dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Kemotaksis itu apa, Kak? Jadi kemotaksis itu adalah kemo artinya chemical, taktik itu pergerakan gitu ya. Jadi ceritanya, misal ada suatu patogen masuk di suatu titik. Nah, si C3A dan C5A ini mengundang sel-sel untuk datang ke titik tersebut untuk menangani patogennya. Jadi dia semacam mengundang sel-sel kayak makrofag, neutrofil, semuanya diundang ke suatu titik ya untuk menangani patogennya. Nah, terus yang selanjutnya adalah permeabilitas kapiler ditingkatkan. Jadi kita tahu kalau pembuluh darah itu kan susunannya ada endotel-endotel gitu kan, sel endotel, terus saling berikatan dengan satu sama lain kayak gitu. Nah, pembuluh darahnya tuh dilebarin. Otomatis jarak antar selnya itu kan makin renggang. Nah, kalau jaraknya makin renggang, maka sel-sel yang ada di pembuluh darah awalnya, kayak makrofag, neutrofil, semuanya itu kan ada di pembuluh darah ya. Dia bisa lebih gampang keluar ke jaringan, ke tempat inflamasinya tadi, supaya bisa mudah gitu keluar dari pembuluh darah. Makanya permeabilitas atau daya tembusnya itu ditingkatkan gitu ya, supaya isi-isi dari pembuluh darah itu bisa keluar. Terus misal ada komplemen C3B dan C5B, itu fungsinya buat opsonisasi dan fagositosis. Sebenarnya opsonisasi itu apa tuh? Jadi, kan sel-sel itu bisa memakan, kan tadi aku bilang dia bisa fagositosis patogennya. Akan jauh lebih mudah kalau ada opson. Kalau misal C3B dan C5B ini dengan mekanismenya nanti akan melekatkan banyak hal di permukaan patogennya itu ditempeli sesuatu. Nah, ketika makrofag mau makan itu jauh lebih gampang karena sebelum udah ditempel-tempeli tadi sama C3B, C5B. Jadi pas fagositosisnya itu jauh lebih mudah. Gitu ya. Itu fungsinya opsonisasi. Terus dia komplemen itu bisa nanti bergabung menjadi satu membentuk membran attack complex dari namanya ya. Jadi dia menyerang membran. Jadi misalnya ada bakteri masuk, dia lubangi permukaan selnya bakteri itu dia lubangi, jadi bocor. Isi dari sel bakterinya keluar semua, terus akhirnya bakterinya mati. Itu prinsip kerjanya membran attack complex. Oke, itu dari komplemen ya. Fungsinya ada 2, 3, 4, 5 ini. Nah, terus selanjutnya adalah protein fase akut. Protein fase akut ini adalah suatu protein yang ditemukan di darah, di mana dia tuh meningkat kadarnya kalau saat ada reaksi inflamasi, gitu ya. Ada si reaktif protein, ada fibrinogen, gitu. Intinya mereka bekerja lah untuk membantu reaksi inflamasinya. Terus ada sitokin. Ini kalian juga harus familiar sama istilah sitokin. Sitokin itu adalah protein juga, ya, suatu molekul juga, di mana fungsinya itu tiap sitokin itu beda-beda. Nanti ada IL-1, ada fungsi sendiri, IL-6, interferon alfa, beta, tumor nekrosis faktor alfa, itu fungsinya ada macam-macam. Tapi intinya sitokin fase akut itu berperan untuk membantu reaksi inflamasi. Gitu. Nah, kalau komponen seluler ini ada makrofag, ada sel dendrit, sel mast gitu ya. Sel mast ini tuh limfosit juga, tapi paling berperan di reaksi persensitivitas atau alergi gitu ya. Terus neutrofil, eosinofil, basofil, itu semua sel-sel limfosit. Terus ada sel NK dan seterusnya. Oke. Wih, agak bisa lanjut. Nah, ini dia.
Jadi kan aku bilang bahwa sel imun kita tuh mengenali sesuatu yang asing gitu. Terus aku bilang juga kalau lini pertama dan lini kedua itu nggak spesifik. Tapi kalian jangan menganggap bahwa nggak spesifik itu semua diserang. Enggak, ya tetap ada syarat-syaratnya lah, istilahnya kayak gitu. Meskipun kita sebutnya non-spesifik. Karena untuk lini ketiga itu spesifik banget. Nah, ini tuh kurang spesifik, makanya disebut non-spesifik gitu ya. Nah, dikatakan patogen atau dikatakan antigen gitu. Itu ketika dia tuh memiliki suatu molekul yang khas. Namanya adalah pathogen associated molecular patterns atau PAMS. Nah, ketika suatu bakteri atau suatu virus atau suatu zat gitu, dia punya PAMS. Nah, PAMS-nya ini dikenali sama tubuh kita. Sel-sel imun non-spesifik tadi itu punya reseptornya. Namanya Pattern Recognition Receptor, PRR. Kalau ada PAMS, terus sel kita punya PRR, oh cocok nih PAMS sama PRR-nya. Oke, dia asing, dia patogen, serang. Gitu ya prinsipnya. Nah, kenapa sel di tubuh kita sendiri itu nggak diserang sama sel imun? Karena kita nggak punya PAMS. Sel-sel tubuh kita tuh nggak ada PAMS-nya, nggak ada pathogen associated molecular patterns-nya. Jadi nggak bakal diserang gitu. Nah, contoh-contoh molecular patterns apa sih yang dianggap patogen oleh tubuh kita? Itu misal ada LPS atau lipopolisakarida. Ini peptidoglikan. Itu ada di permukaan bakteri ya. Terus urutan asam nukleat tertentu, misal di virus gitu. Atau komponen yang lain, ini banyak. Listnya banyak. Nggak mungkin aku sebutin satu-satu. Sebelumnya PRR itu juga jenisnya banyak. Misal ada toll-like receptor, terus ada, banyak aku lupa. Pokoknya reseptornya banyak, disesuaikan sama PAMS apa aja yang bisa dikenali atau bisa dikenali sama reseptor itu. Gitu. Sekarang aku bakal bahas reaksi inflamasi gitu ya. Nah, pertama ini kalian lihat gambarnya aja. Ini nutupin. Oke. Nah, reaksi inflamasi kita lihat tuh ada orang ketusuk sama jarum gitu ya. Dimana jarumnya mungkin nggak steril, ada bakterinya di situ. Nah, selain dia ketusuk jarum dan ada bakteri di situ, pasti ketika ketusuk pasti ada jaringan yang rusak, ada jaringan yang mati. Nah, itu namanya tissue injury ya, atau perlukaan atau suatu mekanisme kerusakan pada jaringan. Nah, jaringan-jaringan yang rusak ini melepaskan sinyal-sinyal kimia. Sinyal-sinyal yang dilepaskan oleh jaringan itu, nih ada di tabel, ada histamin, ada prostaglandin, ada leukotrien, dan ada bantikinin. Dilepas, ya kan? Ini kalian bisa baca fungsinya, misal histamin itu meningkatkan vascular permeability. Nah, ketika tadi yang aku jelasin sebelumnya bahwa ketika permeabilitas vaskuler itu ditingkatkan, otomatis dia makin lebar, dia berdilatasi nih pembuluh darahnya, terus jarak antar endotel yang merenggang, sehingga memungkinkan sel-sel yang ada di pembuluh darah keluar ke jaringan. Terus misal nih, makrofag ke sana, keluar. Dia akhirnya makan bakterinya. Gitu ya. Makan bakterinya. Kalau memang di situ dia udah makrofag dan teman-temannya bisa tangani dengan reaksi inflamasi aja, ya udah, nggak perlu undang lini ketiga. Kayak gitu. Nih prostaglandin, leukotrien juga sama, fungsinya kayak gitu. Dan kenapa sih kalau misal kita tuh ketusuk gitu, kalau nggak misal ada infeksi bakteri di suatu titik, itu rasanya nyeri. Ya karena jaringannya ngeluarin bradykinin. Nah, bradykinin itu memediasi munculnya rasa nyeri itu tadi. Gitu. Oke, nah ini ya, fagosit itu mengenali dan memakan patogennya. Dan makrofag itu ketika dia udah makan, dia nggak serta-merta diem aja. Karena oke, aku makan, aku habisin patogennya terus kelar gitu. Enggak kayak gitu. Karena dia masih polos, masih non-spesifik istilahnya gitu guys. Kadang makrofag tuh nggak tahu, aku ini harus makan kah, aku harus kubunuh semua, atau aku sebenarnya nggak mampu membunuh, jadi aku harus minta tolong lini ketiga, dia tuh sebenarnya masih nggak ngerti. Makanya dia pasti ngeluarin zat-zat kimia, sitokin, untuk ngasih tahu lini ketiga gitu ya. Untuk ini loh ada patogen, nanti lini ketiga bilang, oh ya kayak kamu makrofag bisa bunuh deh, aku nggak perlu ikut campur, oke kita bunuh. Gitu. Tapi kadang ada patogen yang nggak bisa ditangani sama lini kedua, baru nanti lini ketiga ada tindakan kayak gitu. Nah makrofag itu juga munculin sitokin menginduksi inflamasi, misal kayak IL-1, IL-6, itu menginduksi demam gitu ya. Jadi kalau orang infeksi itu khasnya ada demam, karena ada inflamasi di situ. Lalu ada TNF-alpha, itu fungsinya buat itu permeabilitas vaskuler naik, vasodilatasi, NO juga kayak gitu. Terus misal ada
granulosit stimulating factor. Jadi bikin leukositnya itu berproliferasi dulu, membelah diri dulu, siap-siap in case nanti butuh bantuan. Jadi disiapin dulu tentaranya, disuruh membelah diri dulu kayak gitu. Oke, nah ada 5 tanda inflamasi yang perlu kalian ingat. Sampai nanti ada rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsiolosa. Rubor artinya kemerahan. Ketika pembuluh darah melebar, banyak sel-sel yang keluar ke jaringan, itu akan menampilkan merah ya di kulit atau di tempat manapun itu akan tampil merah atau hiperemis namanya. Terus kalau kalor, heat, kenapa sih kok jadi panas gitu ya? Namanya aja ada vasodilatasi pembuluh darah gitu ya. Pasti akan ada panas atau energi yang dikeluarkan gitu. Terus ada tumor atau swelling atau edema. Jadi ketika vasodilatasi tadi terus merenggang, yang keluar tuh nggak cuma sel, cairan di darah, cairan di pembuluh darah itu juga keluar ke jaringan. Nah itu bikin jaringannya jadi edem atau membengkak gitu, karena cairan interstisialnya meningkat. Gitu. Terus dolor atau pain, tadi aku udah jelasin. Terus fungsiolesa atau loss of function. Jadi ada jaringan yang rusak, padahal suatu jaringan atau suatu sel itu punya fungsinya. Jadi kalau misalnya yang rusak, berarti fungsinya juga berkurang. Gitu ya. Oke. Ini udah gue jelasin tadi. Oke, sekarang kita bahas komplement. Ini masih innate. Jadi komplement itu tadi udah aku jelasin ya fungsi-fungsinya. Yang pertama ada sitolisis atau melisiskan sel dengan membran attack kompleks. Yang bekerja tuh ada C5, 6, 7, 8, 9. Terus ada opsonisasi untuk membantu fagositosis. Yang paling berperan itu protein C3b. Terus ada juga yang memediasi inflamasi. Atau ada juga istilah anafilatoxin gitu ya. Fungsinya dia tuh mengundang sel-sel inflamasi untuk datang ke daerah yang bermasalah itu tadi. Yang berperan ada C3A, C4A, dan C5A. Oke. Ini ya. Kak Dina, permisi Kak. Ya, gimana ya? Kira-kira kita kayaknya mau break isya dulu Kak sampai 19.15. Oh, oke. Aku izin selesaiin komplement ya, biar nanti nyambungnya enak. Oke. Aku izin nambah waktu dikit ya guys. Jadi ini komplement ya, fungsinya udah aku jelasin yang ada di kiri, sama. Fungsinya sama, sesuai gambar ini juga. Kalau kalian pengen lihat gambarnya supaya lebih mudah paham, ini kalian bisa lihat gambarnya. Misal nih, ngelubangin. Kalau enggak, mana ya? Nih, ketika ada C3b nempel di suatu sel, nanti akan memudahkan makrofag itu untuk memfagosit patogennya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya komplement masih lama, tapi nggak apa-apa ya. Aku buat cepat aja. Kalian lihat ini kayaknya diagramnya ribet ya. Angkanya banyak banget dari C1 sampai C9. Yang perlu kalian ingat adalah tadi, kayak misal C3b untuk opsol, C5, 6, 7, 8, 9 buat membran attack kompleks, kayak gitu aja. Kalau gimana jalan ceritanya yang kok bisa muncul itu, kalian hafalin nggak apa-apa, bagus, nggak juga, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, komplement itu ada pemicunya. Dia bisa aktif tuh ketika kapan sih? Ada 3 pemicu aktivasi komplement. Yang pertama adalah jalur klasik, yang kedua jalur leptin, dan yang ketiga jalur alternatif. Jalur klasik, itu misal ketika ada ikatan antara antigen dan antibodi. Udah melekat nih, jadi suatu kompleks, antigen dan antibodi, terus dia bisa mengaktifkan komplement. Untuk komplemennya ngebantu membunuh si antigennya. Terus bisa juga pakai jalur lektin. Ya, jadi ada beberapa bakteri gitu ya, di permukaannya itu ada lektinnya. Itu suatu molekul karbohidrat kalau nggak salah. Nah, di tubuh kita itu ada reseptornya, namanya Manan binding lektin. Itu juga bisa mengaktifkan komplement. Kayak gitu. Nah, terus jalur yang ketiga adalah jalur alternatif. Jadi ada beberapa molekul di permukaan bakteri atau permukaan patogen itu tuh bisa mengaktifkan komplement. Misalnya ada bakteri gram negatif, dia tuh punya kemampuan menghasilkan endotoksin. Endotoksinnya ini, toksin bakterinya bisa mengaktifkan komplement. Jadi ada 3 jalur ya, ada klasik, lektin, sama alternatif. Kayak gitu. Jadi kalian harus ingat. Untuk jalurnya, prinsip cara baca diagram ini, cara bacanya adalah ingat bahwa komplement itu protein dan enzim. Dia berperan sebagai enzim.
Misal, C1 diaktifkan karena ada kompleks antigen antibody. Karena C1 itu enzim, udah aktif. Nah, enzim ini akan mengaktifkan protein selanjutnya. Dia akan aktifkan C4 untuk jadi C4b. Dia akan aktifkan C2 untuk jadi C2b. Terus nanti ini aktifkan udah jadi enzim yang aktif, dia bisa mengaktifkan protein yang lain, kayak gitu. Cara bacanya gitu ya, karena dia tuh enzim. Jadi dia saling mengaktifkan terus sampai terbentuk membranotek kompleks ini. Kayak gitu. Oke. Oke, sudah. Komplemennya sudah. Initnya juga sudah. Kita bisa break istirahat, break isya terlebih dahulu. Oke. Jadi nanti kembali lagi jam berapa, Alia? Ya, pukul 19.25. 19.25. Oke. Ya, teman-teman bisa break isya dulu ya. Nanti ini nggak usah live meeting aja, masih join aja. Nanti 19.25 kita langsung mulai. Udah pada sholat kan ya? Mungkin pada bisa join lagi. Terus teman-temannya bisa mulai diajakin yang tadi belum masuk. Supaya bisa masuk lagi karena nanti kita akan segera mulai kembali untuk melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Terima kasih. Iya, betul banget. Oke, ini aku mulai lagi ya. Belum Kak Dina, belum 7.25. Oh iya, belum. Tunggu bentar, Kak. Nah, ini udah kira udah. Oke. Wah, Kak Dina sangat semangat sekali. Woi, kelihatan semangat ya. Teman-teman di sini juga nggak boleh kalah semangat nih. Ini yang udah sholat bisa on cam dong, aku pengen lihat dari tadi lihat tuh PPT nggak bisa lihat kalian. Ya, Di sini di layarku. Wait, kita bisa large gallery preview kan? Bisa. Bisa kelihatan. Tadi jelas nggak yang di sini? Tadi yang aku sampaikan sampai yang terakhir jelas nggak? Ya gimana nih adik-adiknya? Jelas nggak tadi yang dijelasin Kak? Atau bingung? Agak cepetan, Kak. Oh, kecepatannya. Oke, nanti aku kurangi face-nya. Yang lain gimana? Sepertinya sama, Kak. Agak terlalu cepat, Kak. Oke, nanti aku kurangi kecepatannya ya. Nanti kalau misalnya dia yang belum jelas, yang tadi aku ngejelasin terlalu cepat atau gimana, bisa ditanyain di akhir ya. Izin memberi saran, Kak, tapi maaf tidak bisa on cam karena jaringannya rada buruk. Mungkin ya tadi kecepatan sama mungkin untuk beberapa istilah bisa dijelasin ya, Kak, soalnya kita asing banget. Jadi kalau tiba-tiba Kakak ngomong IL bla 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 gitu, aku sendiri sih kayak aduh tadi ini apa ya begitu. Jadi nggak tahu gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, kasih sarannya. Ya, aku paham sih, pasti ini istilah apa gitu ya aku sebutin ya. Ya, oke, nanti sebisa mungkin yang ada definisinya, aku jelasin definisinya. Kalau nama-nama gitu kadang aku juga bingung ngejelasinnya gimana ya, tapi ya, oke. Tapi tenang aja, nanti PPT-nya dikasih kok, jadi kalian bisa baca lagi PPT-nya. Ya kan, Alia? Iya, nanti rekamannya juga bakal dikasih. Jadi teman-teman yang ketinggalan atau susah jaringan nanti bisa direkam, ditonton ulang. Udah jam 7.25 ya? Iya, Ya, udah Kak, ini Kak, silakan boleh bisa dimulai. dilanjutkan. Oke. Bentar. Oke. Udah kelihatan? Sudah. Oke, aku mulai lagi ya. Oke, tadi udah selesai kita bahas innate immunity atau imunitas bawaan yang dari awal udah ada di tubuh. Sekarang kita bahas imunitas adaptif yang baru mulai muncul, baru mulai berkembang ketika manusia tuh sudah
hidup gitu ya, sudah terpapar oleh dunia luar kayak gitu. Oke. Ingat ya bahwa imunitas adaptif atau lini ketiga itu dia spesifik terhadap patogen tertentu. Jadi nyerangnya itu udah nggak lagi, oh ini bakteri, oh ini virus, enggak, tapi udah sampai ke level spesies, bahkan sub spesies gitu kan. Jadi dia spesifik banget. Misal ada bakteri E. coli, jadi nanti ada antibodi khusus E. coli. Nanti misal bakterinya bakteri Clostridium tetani, nanti ya antibodinya khusus kayak gitu. Nah, komponennya tetap sama, ada komponen sel dan ada komponen humoral atau non-sel. Komponen selnya itu ada sel T dan sel B. Ya, sel T-nya itu ada 2. Ada T helper dan juga ada namanya sel T sitotoksik. Nah, T helper itu di permukaannya ada koreseptor namanya CD4. Jadi ada tandanya, ada ID card-nya, namanya ID card-nya itu namanya CD4. Makanya biasanya T helper itu disebut sel CD4. Nah, kalau sel sitotoksik, ID card-nya itu tandanya ada molekul CD8, makanya seringkali disebut sel CD8 gitu ya. Nah, sel T helper itu ada banyak sebenarnya, nggak cuma TH1, nggak cuma TH2, tapi yang paling sering disebut-sebut gitu ya, itu ada T helper 1 dan T helper 2. Kenapa kok dibedain gitu? Karena gini ya guys, ya. Bentar, itu yang window meeting in generalnya mungkin bisa diminimize aja Kak. Saya tadi sempat nutupin PPT-nya. Oke, kayak gini ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Naili. Nah, aku lanjutin ya. Jadi T helper 1 itu fungsinya untuk mengaktifasi si sel T sitotoksiknya. Sedangkan kalau si T helper 2 itu fungsinya untuk mengaktifasi sel B. Prinsip yang perlu kalian ingat bahwa sel itu pertama kali ada, itu dia masih polos, masih nggak kenal apa-apa. Misal dia udah dapat rangsangan dari sitokin tertentu, gitu ya, baru nanti dia berdiferensiasi jadi suatu sel lain, tapi sebenarnya masih satu tipe, tapi udah punya tugas lain yang lebih spesifik. Misal kayak awalnya nih, T helpernya masih naif, masih polos, masih CD4 naif. Nanti ketika dia udah dikenalin sama patogen, nanti dia berubah wujud, jadi milih jadi T helper 1 apa jadi T helper 2. Tergantung tujuannya nanti apa. Misal dia jadi T helper 1, berarti tujuannya nanti untuk mengaktifasi sel CD8. Tapi kalau misal sitokinnya itu merangsang dia berubah jadi T helper 2, berarti tujuannya adalah untuk mengaktifkan sel B yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Jadi kita bisa lihat bahwa sel limfosit B itu berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Gitu ya. Gitu. Nah, gimana caranya si sel-sel di lini ketiga itu bisa kenal sama patogennya? Dia nggak bisa kenal sendiri, guys. Nggak bisa kenalan sendiri. Harus ada perantaranya. Perantaranya itu namanya antigen presenting cell. Dari namanya suatu sel yang mempresentasikan, yang mengenalkan antigen. Makanya namanya APC ini. Nah, APC ini adalah jembatan dari lini 1-2 tadi ke lini ketiga. Untuk patogennya itu dikenalin. Ini loh, ada patogen, misal E. coli gitu, atau apa gitu ya. Dikenalin sama si sel APC ini. Oke. Jadi APC itu apa? Jadi adalah suatu sel imunitas adaptif di mana fungsinya pertama dia harus bisa fagosit dulu. Dia harus bisa memfagosit patogennya. Dia makan patogennya tadi ya, fagositose itu makan gitu istilahnya. Terus dicerna sama dia. Jadi di dalam sel APC itu ada enzim pencernaan namanya adalah lysosome. Nah, itu dia akan mencerna si patogennya, dikunyah-kunyah sampai kecil itu. Partikelnya jadi kecil banget. Nah, partikel yang kecil ini yang akan dikenalin ke si sel-sel adaptif, misal ke sel T gitu. Nah, cara ngenalinnya itu gimana? Dia tuh harus punya reseptor atau tangan untuk mengenalkan. Gitu. Sel kalau mau berkomunikasi sama sel lain itu harus punya reseptor. Nanti kalian belajar di 1.2. Nah, si APC ini
punya tangan atau punya reseptor gitu untuk megang partikel kecil tadi untuk dikenalin ke si sel T misalnya. Kayak gitu prinsipnya. Nah, APC itu ada apa aja sih? Ada sel apa aja yang punya kemampuan mengenalkan ini? Yang pertama, yang paling canggih, yang paling superior, APC paling berperan lah, itu adalah sel dendrit gitu ya. Terus makrofag itu juga punya kemampuan mengenalkan ke si sel-sel lini ketiga. Terus sel B, ternyata itu juga APC. Terus bedanya apa gitu? Dia sel B itu bisa kenal sendiri kan berarti, jadi dia nggak perlu dikenalin kan. Nah nanti kalian belajar bahwa yang bisa dikenalkan oleh APC, partikel yang bisa dikasih tunjuk APC ke sel T, itu hanya protein. Karbohidrat, lemak, kayak gitu-gitu nggak bisa. Molekul-molekul yang besar gitu nggak bisa. Hanya protein. Nah, sedangkan patogen itu kan macam-macam, nggak cuma protein. Terus siapa yang kenal gitu kan? Yang mengenali siapa? Nanti sel B. Sel B ini, karena dia nggak perlu pakai perantara, dia bisa kenal-kenal sendiri, kan dia makan nih, dia fagosit karbohidratnya atau molekul tertentu dia makan, dia cerna, terus oke, ini ada patogen dari karbohidrat, so aku harus buat antibodinya untuk melawan dia. Karena nggak perlu perantara, jadi dia bisa kenal, terus dia bisa bereaksi sendiri, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi yang bisa dikenalkan oleh APC melalui tangannya tadi, nanti aku jelasin tangannya itu apa, itu hanya protein. Selain protein nggak bisa. Oke. Jadi gini ya tahapannya. Jadi dia makan, dia cerna, jadi dia makan, terus nanti dimasukin suatu vesikel atau suatu kantong, ya namanya apa itu ya? Fagosom, namanya fagosom. Terus nanti fagosomnya ini akan bergabung dengan suatu enzim intraseluler namanya lisosom. Bergabung nih, enzimnya masuk ke kantongnya, namanya jadi fagolisosom. Nah, baru di dalam kantong fagolisosom ini dicerna kan si bakterinya tadi, dimakan, terus akhirnya dapat jadi partikel yang kecil banget, antigen ini. Baru nanti dikenalkan sama tangannya kan, ini namanya adalah MHC2, nama reseptornya. Major Histocompatibility Complex 2. Nanti aku jelasin MHC itu apa. Nah, baru nanti dikenalin ke permukaan, ini nih ada antigen ini. Nah, baru nanti MHC-nya ini dan antigennya akan berlekatan dengan reseptornya si sel T. Kayak gitu ya. Semua APC kayak gini. Kecuali sel B. Sel B ya karena dia nggak perlu kenalin ke siapa-siapa, ya udah dia olah sendiri gitu. Oke. Jadi ada suatu protein atau suatu reseptor gitu. Namanya MHC. Major Histocompatibility Complex. MHC ini, aku perlu jelasin ya. Gini aja dulu. MHC itu ada dua kelas. Kelas 1 dan kelas 2. Semua sel di tubuh manusia yang memiliki inti mampu mengekspresikan MHC kelas 1 di permukaan selnya. Aku ulang ya, jadi semua sel manusia yang berinti, ingat ada sel yang nggak berinti, contohnya eritrosit, itu mampu, kalau misal ada patogen masuk ke dalam dirinya, dia bisa kenalin patogen itu ke permukaan, pakai MHC kelas 1. Nah, yang menangkap atau yang bisa mendeteksi antigen yang ada di MHC kelas 1, itu hanya reseptornya sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Nah, tadi ingat bahwa APC itu punya MHC kelas 2, ya kan? Jadi kelas 2 itu hanya dimiliki oleh antigen presenting cell. Tapi APC itu, karena APC kan juga bernukleus ya, berinti sel, dia juga punya MHC kelas 1. Tapi dia spesifik, dia unik, dia punya MHC kelas 2. Di mana MHC kelas 2 itu mempresentasikan antigennya ke sel T helper. Ya, ini harus diingat sampai kapanpun bahwa MHC kelas 1 presentasikan antigennya ke sel T sitotoksik atau sel T CD8. MHC kelas 2 presentasikan antigennya ke sel T helper. Oke. Nah, nanti kita tahu kenapa kok gitu, kenapa kelas 1 kok ke sel T sitotoksik aja, kenapa kelas 2 ke sel T helper aja, nanti kita belajar. Nah, ini dia gambarnya, supaya kebayang. Jadi ini adalah
MHC kelas 1 gitu ya. Misalnya ada host cell, itu adalah sel manusia, sel apapun yang punya nukleus, kemasukan virus, misal kayak gitu. Kan zat asing tuh, nggak mungkin selnya bisa bunuh virusnya sendiri kan, otomatis dia minta tolong sel imun. Nah, cara ngasih tahu sel imunnya dengan mengekspresikan secuil antigen dari virus tadi dengan tangan namanya MHC kelas 1. Nah, baru nanti antigennya ini akan diterima oleh si reseptor yang ada di sel CD8, namanya T cell receptor. Nah, aku tadi bilang ya bahwa CD8 itu bukan reseptornya, tapi koreseptornya. Jadi ibarat kata kalau udah gembok sama kunci, ya, terus penguatnya itu tuh sel CD8. Jadi dia kayak mengunci ikatan inilah, mengunci ikatan MHC kelas 1 sama T cell receptor. Nah, kalau udah dikenalin gini kan jadi sel T8, CD8-nya jadi kenal. Oh, ada antigen virus nih di sel ini. Ada sel ini kena virus gitu. So, apa yang harus dilakukan? Supaya virusnya nggak nyebar, aku harus bunuh sel ini. Nah, itu tugasnya sel CD8 ya. Jadi sel CD8 itu punya kemampuan membunuh patogen intraseluler. Bukannya di luar. Yang ada di sel. Itu dia bisa bunuh. Dengan mekanisme yang pertama, si sel CD8 ini akan keluarkan namanya enzim perforin. Nanti di PPT di slide selanjutnya ada. Enzim perforin ini berfungsi untuk perforasi atau melubangi sel. Jadi sel yang kena virus ini dilubangi, membrannya dilubangi supaya isinya keluar. Kalau isinya keluar kan otomatis selnya mati. So, virusnya nggak nyebar, nggak bereplikasi juga di situ. Cara kedua, bisa pakai namanya granzim. Granzim itu enzim yang fungsinya itu bikin sel yang kena ini bunuh diri. Jadi udah kamu mati aja deh daripada kamu bikin masalah gitu. Udah kamu mati aja. Atau istilahnya apoptosis. Menginduksi sel yang kena virus ini untuk bunuh diri. Itu pakai enzim granzim tadi. Ya, mekanismenya dua itu. Jadi ingat bahwa sel CD8 itu membunuh patogen yang ada di intraseluler. Karena dia di dalam, untuk ngebunuhnya harus ngebunuh selnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita belajar yang APC. Gimana kalau APC? APC itu kan sebenarnya ada patogen di luar, ya kan? Patogennya nggak di sel nih, patogennya di luar, terus dimakan sama APC. Terus sebagiannya dikenalin ke sel CD4 atau sel T helper. Nah, mekanismenya sama ya, dikenalinnya ke T cell receptor, tapi koreseptornya ini khusus, namanya CD4, makanya dia disebut sel CD4. Nah, ketika udah dikenalin, oke, ada patogen nih di luar ya, terus nanti baru sel T helpernya ini memerintahkan nanti sederet perintah yang ada aku jelasin untuk ngebunuh patogen ekstraseluler ya. Patogennya tuh bukan di dalam sel tapi di luar. Makanya mekanismenya beda gitu ya. Oke. Semoga kalian paham. Nah, ini dia, ini udah aku jelasin. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin gimana caranya T cell itu bekerja. Aktivasi T cell. Oh, oke, sebelum ini. Nah, ini sebenarnya aku udah jelasin ya bahwa CD4 itu mengenali peptida. Ingat, hanya protein yang dipresentasikan oleh MHC kelas 2, sedangkan CD8 mengenali peptida yang ada di MHC kelas 1. Maaf ini ketutupan gambarnya. Kalau aku back nanti error. Oke, ini gambarnya. Ini aku udah jelasin ya yang tadi sel CD8 ya. Ketika ini selnya bermasalah, ada virus di situ. Akhirnya sel CD8-nya ini akan membunuh si selnya. Entah dilubangi, entah disuruh bunuh diri, yaitu apoptosis, nah terserah. Nah, kalau yang si CD4 ini rada ribet. Karena tergantung patogennya itu apa. Jadi, semoga ini aku menyusun kalimat dulu. CD4 itu pertama polos, naif, nggak kenal. Dia masih, ya bisa jadi apa aja lah. Mau jadi A bisa, jadi B bisa, jadi C bisa. Pokoknya masih polos gitu. Nah, misal dikenalin suatu bakteri gitu. Misalnya bakteri. CD4 ada antigennya bakteri nih. Nah, baru nanti CD4 mengeluarkan sitokin untuk mengubah dirinya jadi CD4 yang bisa menangani bakteri. CD4 apa? Yaitu CD4 T helper 17. Jadi awalnya kan dia T helper aja.
karena ini patogennya bakteri, so aku harus merubah diriku menjadi CD4 yang berprofesi membunuh bakteri, yaitu si T helper 17. Gitu ya. Misal nih patogennya cacing gitu, parasit. Dia akan merubah diri jadi T helper 2. Cara merubah dirinya tuh dia akan ngeluarin zat kimia, misal interleukin tadi ya. Interleukin itu adalah zat kimia, guys. Aku gimana bingung ngejelasin interleukin apa, kalian terima aja interleukin itu adalah suatu chemical substance, ya, yang bisa merubah dirinya. Misal di sini tujuannya adalah T helpernya sendiri. T helper keluarin interleukin 12, di mana interleukin 12 itu akan mengubah T helper menjadi T helper 2 yang mampu membunuh parasit tadi. Bukan membunuh, mampu menjembatani proses membunuh parasit. Gitu. Terus dia bisa juga berubah diri jadi T helper 1 dengan melepaskan zat kimia berupa interleukin 12. Gitu. Nanti ada tabel di mana misal interleukin 12 tuh fungsinya buat apa, interleukin 6 buat apa, nanti di akhir ada tabelnya. Kalau sekarang susah ngapalin ya udah nggak apa-apa. Intinya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Jadi, patogen, semoga kalian paham ya, patogen intraseluler contoh salah satunya adalah virus, ya kan? Virus nih, masuk dari luar. Kan selama perjalanannya dia nggak yang tiba-tiba langsung masuk ke sel gitu kan. Ada periode di mana dia tuh masih di luar, masih perjalanan, belum masuk. Tapi sebenarnya dia tuh patogen intraseluler sebenarnya. Tapi ya masih di jalan aja, belum nyampe selnya. Nah, itu pas di perjalanan bisa dibunuh. Nah, yang ngebunuh siapa? Makrofag. Yang ngebunuh makrofag ya. Jadi makrofag itu bisa membunuh bakteri intraseluler yang belum masuk ke sel tujuannya. Masih di interstisial, masih di jaring, masih di cairan jaringan, belum di selnya. Itu bisa dibunuh sama si makrofag. Makrofag kan tadi makan virusnya. Yang aku bilang makrofag tuh masih polos, dia nggak ngerti ini harus aku bunuh kah, harus aku laporin, bingung dia tuh, nggak tahu ini virus atau apa, dia nggak kenal, makanya dia harus laporan dulu ke T helper, ini apa ya, aku harus ngapain ya, gitu. Misal dia laporan nih ke T helper, ini ada virus nih, aku udah makan virus. Oke, karena dia virus, karena dia patogen intraseluler, ya udah makan aja, kamu kan mampu gitu. Misal T helpernya bilang kayak gitu. Bilangnya, komunikasinya itu dengan mengeluarkan gamma interferon gamma. Misal makrofag sebagai APC, kenalin virusnya atau kenalin partikel dari virusnya ke T helper 1. Oh, ini virus. Ya udah, kamu bunuh aja. Cara menyampaikannya itu dengan T helper 1-nya mengeluarkan interferon gamma. Interferon gamma diterima sama makrofag. Oke, ini berarti perintah aku untuk bunuh virusnya. Ya udah, makrofagnya bunuh. Gitu ya. Jadi interleukin, sitokin itu adalah cara sel-sel itu berkomunikasi gitu guys. Jadi pesannya itu nggak bisa kita ke chat line gitu, nggak, ya pesannya pakai chemical substance ini gitu. Nah, terus napas dulu. Oke. Terus selanjutnya adalah misal T helpernya dapat masukan parasit gitu, ada cacing masuk. Terus ada sebagian partikel cacingnya dikenalin ke si T helper polos. Terus, oh ini karena ini parasit nih, ini cacing nih, aku harus berubah bentuk jadi T helper 2 dulu. Nah, ketika dia udah jadi T helper 2, dia harus memerintah. Siapa ya yang aku harus perintah untuk bisa bunuh cacingnya? Gitu. Ternyata cacing itu bisa mati dengan antibodi IgE. So, aku harus keluarkan interleukin 4 supaya sel B itu menghasilkan antibodi IgE. Kayak gitu. Baru nanti IgE-nya ngebunuh cacingnya. Mekanismenya nanti di akhir aja. Terus, misal, apalagi ya, contohnya bakteri. Tadi yang aku bilang bakteri. Bakteri itu, sel CD4-nya yang polos, yang naif, harus berubah dulu jadi T helper 17. Cara dia berubah bentuk adalah dengan mengeluarkan sitokin ini. Dan kalian nggak perlu apalin lah. Yang penting dia jadi T helper 17. Ketika dia udah jadi T helper 17, yang bisa bunuh bakteri ekstraseluler ya, bakteri nanti ada juga yang sukanya di dalam, tapi mayoritas itu sukanya di luar sel.
itu yang akan membunuh adalah neutrofil. Cara memerintah neutrofil adalah dengan mengeluarkan interleukin 17. Nah, misal kayak, oke ada bakteri nih di situ, neutrofil kamu harus datang ke situ ya. Cara merintah neutrofilnya adalah dengan ngeluarin interleukin 17. Oke, semoga kalian paham. Ini cara baca tabelnya kayak gitu ya, sesuai yang apa aku ceritain. Oke. Nah, ini udah aku jelasin di awal tadi, bahwa sel CD8 itu membunuh patogen intraseluler kan. Berarti ini sama, dia ngeluarin perforin yang suka ngelubangi, atau dia ngeluarin granzim yang menginduksi selnya bunuh diri atau selnya apoptosis gitu. Atau granulisin. Granulisin itu bikin granulisin itu ada gini. Jadi aku perlu jelasin ya. Sel punya suatu enzim yang bisa memicu lubang lah, bisa memicu bunuh diri lah. Itu harus dijaga dalam suatu kantong supaya selnya itu nggak membunuh diri sendiri, enzimnya itu nggak membunuh diri sendiri. Misal si sel CD8 ini kan punya perforin ya di dalam selnya. Kalau misal perforinnya ini nggak dibungkus, perforinnya itu menyerang diri sendiri gitu. Nah, ini yang kayak gitu. Nah, cara membuka bungkusnya itu dengan enzim granulisin. Jadi granula atau vesicle atau bungkusnya itu dilisiskan dulu, dipecah dulu supaya enzimnya bisa keluar. Intinya kayak gitu. Oke. Terus dia juga keluarin interferon gamma. Selama proses nunggu selnya bunuh diri, kan virusnya tuh bisa aja kan di dalam itu replikasi gitu. Nah, oleh karena itu, CD8 itu antisipasi dulu nih. Oke, virusnya jangan makin banyak ya, aku harus keluarin interferon gamma dulu. Supaya virusnya nggak bereplikasi, nggak makin banyak, dan ketika nanti selnya mati, virusnya juga ikut mati. Tapi kalau selnya kayak virusnya kebanyakan gitu ya, udah telanjur replikasi di dalam, ketika selnya mati, virusnya lepas, terus virusnya ke sel yang lain, itu kan justru bahaya. Makanya dia keluarin interferon gamma. Nah, si sel T itu, aku bilang lini ketiga sangat spesifik. Kalau cuma satu sel yang kena virus, ya cuma sel itu aja yang dibunuh. Sel lain di jaringan itu nggak dibunuh. Bayangin deh kalau misal sel T-nya itu nggak spesifik. Wah, pokoknya ada virus di jaringan ini, udah aku bunuh aja semuanya. Itu, bayangin seberapa banyak sel tubuhmu yang hilang atau yang rusak gara-gara cuma satu sel yang sebenarnya yang kena virus itu cuma satu sel. Makanya presisinya tuh sangat tinggi. Oke. Ini intinya sama seperti yang aku jelasin sebelumnya. Nah, sekarang kan tadi aku udah bahas tentang seluler ya, tentang kerja sel di adaptive immunity. Nah, sekarang gimana kerja humoral atau kerja antibody? Oke, sekarang aku bakal ceritain gimana sih ceritanya antibody itu bisa terbentuk. Aku izin minum ya. Ternyata butuh energi. Oke, lanjut. Gimana sih caranya antibody itu bisa terproduksi gitu? Kalian kan pasti zaman SMA udah kenal lah ya, antibody itu ada IgM, IgG, IgE, kayak gitu-gitu. Ya, itu gimana sih ceritanya kok bisa si sel B itu bisa menghasilkan antibody? Pertama, jalur pembuatan antibody itu ada dua. Yang pertama, dengan jalur bantuan sel T. Ingat tadi kayak misal T helper 2 bisa bikin sel B ngasilin IgE. Nah, jalurnya pakai bantuan sel T. Tapi ada juga jalur yang tidak pakai sel T. Ingat bahwa sel B itu juga APC. Ingat ya tadi, bahwa ketika dia bisa makan sendiri patogennya, dia bisa kenali sendiri patogen, buat antibodinya juga, itu artinya dia mandiri kan, dia nggak perlu bantuan siapapun kan, nggak perlu bantuan sel T, nggak perlu bantuan yang lain, ya udah dimakan sendiri, dia bunuh sendiri. Itu namanya T-independent antigen. Jadi yang tadi pakai perlu bantuan sel T itu namanya T-dependent antigen atau T-dependent process. Kalau yang nggak pakai sel T atau sel B-nya kerja sendiri itu namanya T-independent antigen atau T-independent process. Bedanya apa sih? Yang pakai bantuan sel T sama yang nggak pakai bantuan sel T. Yang pertama, targetnya itu beda.
Kalau yang pakai bantuan sel T, otomatis antibodinya hanya untuk melawan protein. Ingat, tadi MHC hanya kenalkan protein aja. Terus kalau yang T independen, patogennya itu bentuk apapun bisa. Molekul yang besar, kayak polisakarida, karbohidrat, pokoknya non-protein bisa. Kalau yang jalurnya T independen, maksudnya antibodinya tuh bisa nyerang polisakarida atau segmen yang non-protein itu dia bisa serang. Tapi kalau antibodi yang dibentuk melalui proses T-dependent, dia hanya bisa membunuh atau istilahnya merusak si patogen yang hanya terdiri dari protein. Maksudnya hanya protein lah, intinya kayak gitu. Nah, sel T yang membantu sel B untuk bisa menghasilkan antibodi adalah T helper. Ya, T helper. Dan T helper berapa? T helper 2. Ya. Antibodi yang dihasilkan itu semua kelas kalau pakai bantuan sel T. Sel T itu nyuruhnya bisa dia bisa nyuruh, oke, kamu buat IgM, kamu buat IgG, kamu buat IgA, kamu buat IgE. Pokoknya dia bisa semua kelas tuh bisa dihasilkan oleh jalur T-dependent. Tapi kalau jalur yang sel B sendiri, sel B buat sendiri, dia cuma mampu menghasilkan IgM saja. Dia nggak bisa ngasilin kelas antibodi yang lain. Nah, karena jalur T-dependent itu dia bisa hasilkan IgG, IgG itu adalah proteksi antibodi jangka panjang. Jadi selamanya akan ada di tubuhmu. Kamu pernah terinfeksi tetanus gitu ya, ketusuk paku terus kamu tetanus. Ya kamu misal nanti kena bakterinya lagi, kamu udah punya tentaranya. Antibodi IgG tetanusnya itu masih ada dalam tubuhmu. Tapi beda hal kalau IgM aja yang diproduksi. IgM itu fungsinya proteksi jangka pendek. Ya udah, pas infeksi itu aja dia bunuh. Setelah itu IgM-nya bakal hilang lah istilahnya, bakal diekskresi oleh tubuh, dikeluarkan oleh tubuh. Sedangkan IgG itu akan tetap ada. Maka dari itu, lini ketiga punya memori. Nah, memorinya ini juga dalam bentuk IgG itu tadi. Terus kelebihan antibodi yang dihasilkan oleh si jalur T-dependent ya, jalur dengan bantuan sel T, dia punya reaksi anamnesik. Atau istilahnya adalah ketika paparan kedua, paparan ketiga, reaksi yang muncul tuh jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada paparan yang pertama. Istilahnya paparan pertama masih berkenalan gitu. Oh, ada patogen E. coli ya, udah aku harus serang. Nanti pas yang kedua, dia langsung nggak babi bu. Wah, udah ada E. coli nih, nggak perlu pakai jalur makrofag lah, T helper lah, udah nggak usah. Aku udah punya antibodinya, langsung serang aja. Kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi ada reaksi anamnesik ya, reaksinya makin kuat di paparan-paparan selanjutnya. Tapi karena jalur yang independen nggak punya IgG, dia nggak ada efek booster atau efek anamnesik kayak gitu tuh nggak ada. Oke. Nih ceritanya ya, kalau pakai sel T ya ceritanya udah aku jelasin tadi. Kalau yang nggak pakai sel T ya berarti sel B-nya sendiri yang bekerja. Dan gini yang aku belum jelasin, sel B itu kan bisa menghasilkan antibodi. Sebenarnya bukan sel B-nya, tapi sel plasma. Jadi ceritanya sel B udah tahu nih, oke, aku harus menghasilkan antibodi. So, sel B yang naif, dia merubah dirinya menjadi sel plasma. Nah, yang menghasilkan antibodi itu adalah si sel plasma. Ya, sebenarnya sel plasma itu sel B sih, tapi dia udah berdiferensiasi. Menghasilin antibodi tertentu aja. Misalnya IgM, anti apa gitu. Ya, gitu. Dia udah spesifik. Oke. Ini tadi yang aku jelasin. Ada respon pertama atau respon primer, baru pertama kali paparan. Ada juga namanya respon sekunder atau respon paparan kedua dan seterusnya. Kayak gitu. Nih, kita lihat nih, lag period gitu ya. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan IgM pada paparan pertama itu butuh waktu 7-10 hari. Sedangkan kalau kamu udah paparan kedua, hasilnya jauh lebih cepat karena ada sel memori, ada sel IgG yang udah antibodi IgG yang udah ada. So responnya jauh lebih cepat. Misal 3 hari aja tuh udah bisa. Terus nih, antibodi utama yang dihasilkan pada respon pertama adalah IgM. Kalau secondary respon yang dominan bekerja adalah IgG.
jumlah yang dihasilkan antibodinya. Kalau yang primer ya masih dikit lah ya. Kalau yang udah sekunder ya jauh lebih besar jumlah antibodi yang dihasilkan nih. Kalau kalian lihat grafiknya ya, pertama IgM kan, nanti lama-kelamaan IgG akan muncul. Tapi ingat kalau pas paparan kedua langsung nih IgG-nya langsung naik tinggi. Ini namanya reaksi booster atau anamnesik tadi tuh ya. Jadi langsung tinggi dianya. Jadi jumlah antibodinya banyak, terus IgG yang dihasilkan cepet juga ngasilinnya. Dan responnya makin lama. Ingat kalau di paparan pertama naik terus turun lagi. Kalau paparan kedua itu biasa naik terus stabil, terus makin terus banyak gitu. Terus nih affinity maturation occur. Itu artinya ikatan antibodi antigennya tuh makin kuat kalau udah paparan kedua. Misal yang pertama, paparan pertama ya udah nempelnya biasa aja. Tapi pas paparan kedua makin kuat. Afinitas atau kekuatan ikatannya tuh makin kuat antara antigen dan antibodi. Gitu. Oke, nah sebenarnya antibodi itu fungsinya buat apa gitu? Mekanisme apa yang antibodi lakukan? Yang pertama adalah neutralisasi, yang kedua opsonisasi, dan yang ketiga mengaktifkan komplement dengan jalur antigen antibodi kompleks tadi yang udah jelasin di awal. Pertama, neutralisasi. Jadi antibodi itu akan melekat ke permukaan patogennya untuk mencegah patogennya itu nempel ke sel atau masuk ke sel. Pokoknya sebelum nempel, sebelum masuk, dia hambat dulu dengan melingkupi permukaannya dengan antibodi. Kalau udah kayak gini, dia nggak bisa nempel. Karena reseptornya, kalian lihat nih, yang merah-merah nih. Merah-merah di permukaan bakterinya, reseptor bakterinya buat nempel. Ini ceritanya reseptornya buat nempel nih. Itu udah nggak bisa karena udah dipenuhi oleh si antibodi-antibodinya. Oleh dipenuhi antibodi ini. Nah, jadi dia nggak bisa nempel. Terus cara kedua adalah membantu kayak makrofag, neutrofil itu untuk memfagosit. Kenapa? Karena makrofag sama neutrofil itu juga punya reseptor untuk antibodi. Nih, yang hijau nih. Kan udah dilingkupi nih si patogennya sama si antibodinya. Nah, karena si makrofag, neutrofil, sel-sel fagosit itu punya reseptor untuk antibodi, jadi dia akan lebih mudah nih, langsung tepat sasaran. Oke, nempel aja. Nempel pas makan gitu. Jadi membantu fagositosis ya. Opsonisasi itu adalah proses membantu fagositosis. Terus jalur yang ketiga adalah mengaktifasi komplement. Jadi ketika ada ikatan antara antigen dan antibodi, dia bisa mengaktifkan kaskade atau jalur komplement tadi diaktifkan untuk akhirnya menghasilkan membran attack kompleks ya atau suatu kompleks untuk melubangi patogen. Itu dia akhirnya bisa deh patogennya dilubangi oleh si MAC tadi itu dengan bantuan antibodi. Ya, gitu. Jadi ini 3 fungsi yang kalian harus ingat ya, neutralisasi, opsonisasi, dan mengaktifkan komplement. Nah, antibodi itu ada 5 kelas. Ada IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Bentuk umumnya itu monomer, atau ya Y ini aja, 1 monomer. Tapi dia juga bisa bergabung jadi dimer. Contoh yang bentuknya dimer itu adalah IgA secretory, atau IgA, antibodi IgA yang ada di cairan sekret, pemukus, yang ada di mukus. Mukus itu apa ya? Misal yang ada di saliva. Saliva itu ada IgA-nya. Nah, IgA-nya itu dalam bentuk dimer. Jadi dia 1 pasang kayak gini. Kalau IgA yang ada di pembuluh darah, yang ada di darah, itu dia bentuknya monomer. Kayak gini. Nah, IgM untuk bisa aktif gitu ya, dia akan berubah jadi membentuk 5 ini. Jadi namanya pentameric IgM. Jadi monomer ada 5 biji, terus menyatu jadi pentameric IgM. Nah, ini kan molekulnya gede, berat. Ini sangat membantu proses aglutinasi. Aglutinasi itu adalah pengendapan. Karena misal bakteri ketempelan antibodi sebesar ini, 5 gitu ya, berat. Jadi bakterinya itu nggak bisa gerak, diendapkan. Karena dia, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, karena udah di berat gitu loh guys, kayak ada yang megangin gitu. Istilahnya kayak gitu, aglutinasi, diendapkan. Nah, IgG, fungsi utamanya apa sih? Ya, dia antibodi utama di respon sekunder ya, respon kedua dan seterusnya.
Fungsinya dia bisa mengopsonisasi bakteri, terus bisa mengaktifkan komplement, terus juga bisa meneutralisasi bakterinya atau toksin bakterinya. Dan yang khas IgG itu bisa lewat plasenta. Nah, terus ini perlu diingat ya, soalnya sering ditanya, antibodi apa yang bisa melewati plasenta? IgG, hanya IgG. Terus IgA. IgA itu adalah antibodi utama di permukaan, di mucus layer, di sekresi tubuh kita, di saliva lah, di kelenjar di air mata, itu ada IgA-nya. Dan ingat, IgA yang bukan di pembuluh darah itu bentuknya dimer, ya, bentuknya 2. Terus IgM, yang paling umum ya, dia di primary respon munculnya, fungsinya sama, bisa neutralisasi, bisa mengaktifkan komplement, tapi dia tidak bisa mengopsonisasi. Ya, yang bisa opsonisasi itu hanya IgG saja. Terus IgE. IgE ini kalian pasti ingat bahwa IgE itu fungsinya kalau orang ada reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi. Ya, kalau misal alergi gitu, orang asma gitu ya, atau alergi apapun lah, itu nanti aku jelasin sih alergi ada banyak. IgE yang bekerja ya. Jadi IgE ini nanti ketika dia dihasilkan, dia akan menempel pada sel mas. Sel limfosit namanya sel mas. Di mana IgE dan sel mas ini berfungsi untuk reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi. Oke gitu. Dia nggak bisa aktivasi komplement ya IgE ini, karena udah yang perlu kalian ingat adalah IgE buat mekanisme alergi hipersensitivitas tipe 1. Nanti tipenya banyak saya. Hipersensitivitas tipe 1 itu IgE. Udah kayak gitu. Dan aku lupa, dia juga bisa melawan parasit. Parasit itu kayak cacing, protozoa, itu parasit. Itu yang ngelawan IgE. Gitu ya. Ini dia daftar sitokin-sitokin yang penting dan apa fungsinya. Nanti kalian bisa baca. Misal kayak gamma interferon tadi, dia memicu fagositosis oleh makrofag. Terus misal interleukin 4, memicu T helper 2, supaya T helper 2 bisa memerintah sel B ngasilin IgE, dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri. Ini adalah sitokin-sitokin yang paling sering keluar dan sering ditanyakan. Interleukin yang lain banyak masih, aku nggak masukin di sini, makin pusing soalnya. Jadi ini aja, sekiranya yang kalian harus hafal hanya ini saja. Oke, bukan hanya, ini aja yang perlu kalian hafalin. Oke. Nah, itu dulu. Itu adalah imunologi dasar yang harus kalian seenggaknya paham lah. Slide ini ke belakang itu udah patologis. Udah istilahnya udah mekanisme penyakit lah. Tapi selama aku dulu 1.2, ini juga ditanyain. Sialnya begitu. Patologis penyakit-penyakit tentang sel imun atau tentang imunologi itu juga ditanyakan. Makanya di sini di PPT ada. Tapi ini masih jam 8. Aku lanjutin aja ya. Jadi ini aku lanjutin tapi nggak detail karena pusing. Jadi aku kasih pengenalan-pengenalan aja. Kalau misal kalian yang dasarnya itu udah paham, udah kuat, itu kalian mau belajar ini lebih lanjut, nggak apa-apa. Oke, hipersensitivitas. Itu artinya imun kita itu responnya berlebihan. Misal ada patogen, masuk. Udah nih, patogennya udah habis sebenarnya, udah selesai dilawan. Tapi imun kita masih kerja, terus yang akhirnya kena dampak adalah sel-sel yang ada di tubuh, jadi ikut rusak gitu. Karena imunnya lebay, nanganinya lebay, istilahnya kayak gitulah. Patogennya itu bisa 2. Yang aku bilang tadi di awal, patogen itu bisa dari luar, eksternal, bisa juga dari dalam. Nah, kalau yang bikin masalah itu dari dalam, itu namanya autoimun. Ya, jadi autoimun itu adalah reaksi hipersensitivitas terhadap patogen internal atau patogennya itu ada di tubuh kita sendiri. Makanya sel imunnya menyerang tubuh kita sendiri, yang seharusnya nggak diserang. Kayak gitu. Hipersensitivitas itu tipenya ada 4. 1 sampai 4 ya. Tipe 1 itu namanya hipersensitivitas segera atau immediate hypersensitivity.
Ini yang paling umum, yang paling orang kenal, yaitu alergi. Seharusnya debu itu nggak memicu sel imun kita kerja untuk orang normal. Tapi pada orang-orang tertentu dengan genetik tertentu, itu tuh bisa lebay gitu. Debu aja diserang sama dia. Itu mekanisme hypersensitivity tipe 1 tuh kayak gitu prinsipnya. Terus yang kedua adalah hipersensitivitas yang diperantarai oleh antibodi. Jadi ada keberadaan antibodi dan antigen tertentu, itu tuh bisa membunuh sel-sel yang tidak bersalah. Itu nanti di yang tipe 2. Terus yang tipe 3, itu tuh juga sama, dimediasi oleh antibodi juga, tapi mekanismenya beda sama tipe 2. Nanti aku jelasin mekanismenya gimana. Nah, berarti ingat ya bahwa tipe 1 sampai 3 itu yang memediasi adalah antibodi. Kalau tipe 1, alergi itu yang memediasi adalah antibodi IgE. Sedangkan kalau yang tipe 2 dan 3 yang memediasi adalah antibodi IgG. Nah, yang tipe 4 ini rada khusus karena hipersensitivitasnya itu yang lebay itu selnya, sel T-nya yang lebay. Nah, makanya karena sel T itu kan jalur pengaktifannya panjang ya. Nggak yang bisa tiba-tiba nyerang gitu kan. Kalau antibodi molekulnya udah jadi tuh di darah, udah ada IgG, udah ada IgE, jadi cepet. Sedangkan kalau delay hypersensitivity itu karena sel butuh waktu pengaktifan, makanya dia telat gitu responnya. Makanya disebut delay hypersensitivity. Oke, ini dia. Tipe 1 dimediasi oleh antigen IgE. Ini aku ceritain aja ya, gimana ceritanya. Misal, orang baru pertama kali terpapar oleh serbuk bunga gitu ya. Itu kan sering tuh ada orang-orang alergi serbuk bunga. Paparan pertama itu nggak langsung muncul reaksinya, karena baru dikenali nih. Dari proses serbuk bunganya itu dikenali sampai akhirnya terbentuk IgE kan, karena dia tuh orangnya punya genetik yang cenderung alergi sama serbuk bunga. IgE yang udah terbentuk di reaksi pertama ini akan menempel di permukaan sel mas. Udah, berhenti di situ. Itu paparan pertama. Kalau paparan kedua terjadi lagi, orang kena serbuk bunga lagi. IgE-nya itu udah ada, udah nempel di sel mas. Nah, IgE-nya ini kan spesifik nih, anti serbuk bunga itu. Jadi kalau misal serbuk bunganya nempel ke IgE, padahal IgE-nya udah nempel di sel mas, nah, penempelan ini memicu isinya sel mas tuh keluar semua. Namanya degranulasi. Isinya sel mas tuh apa? Mediator inflamasi isinya. Ada histamin, ada prostaglandin. Pokoknya nggak ada inflamasi sebenarnya, harusnya loh ya. Serbuk bunga kan nggak bikin orang meradang kan. Tapi karena orang itu punya gen tertentu, IgE-nya dihasilkan, IgE-nya udah nempel di sel mas, ketempelan lah sama antigen serbuk bunga tadi. Sel masnya pecah, degranulasi, isinya keluar semua, keluar histamin, keluar segala macam. Nah, muncullah reaksi alergi itu. Misal ada orang serbuk bunga jadi bersin-bersin terus. Terus kalau misal orang alergi sesuatu, alergi makan kacang gitu misalnya. Terus nanti akhirnya muntah-muntah kayak gitu. Mekanisme munculnya gejalanya macam-macam, tapi prosesnya kayak gitu. Jadi tipe 1 itu dimediasi oleh IgE dan sel mas. Nah, sampai situ semoga kalian paham. Nah, sekarang yang tipe 2. Tipe 2 itu dari namanya adalah, sebelum berpindah ke tipe 2 nih, bahas dulu yang tipe 1 sering dibahas. Kalau lokal ya guys, misal kayak makan kacang gitu, terus akhirnya kamu muntah-muntah, itu kan ya udah reaksinya nggak lebay ya udah cuma muntah-muntah aja. Tapi ada reaksi yang lebih lebay lagi, lebih seluruh tubuh kita itu mengalami inflamasi karena cuma makan kacang. Nah, inflamasi seluruh tubuh itu, degranulasi sel mas yang ada di tubuh kita dari ini enggak sebenarnya, misal dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, sel masnya degranulasi semua. Itu adalah reaksi anafilaksis. Jadi reaksi alergi sistemik seluruh tubuh. Itu mengalami degranulasi sel mas tadi, reaksi inflamasinya di seluruh tubuh. Itu reaksi hebat, anafilaksis, kegawatan. Ya, jadi orang misal makan kacang aja bisa bikin napasnya sesek lah, terus dia jadi tekanan darahnya turun drastis kayak gitu. Nah, itu reaksi anafilaksis. Ya. Oke.
Jadi reaksi alergi itu ada dua, alergi yang lokal biasa aja sama alergi yang sistemik, itu namanya anafilaksis. Ya. Oke, terus sekarang berpindah ke yang kedua. Yang kedua ini namanya sitotoksik. Dari namanya aja, sitotoksik berarti membunuh sel, itu ya. Aku langsung kasih contohnya aja biar kebayang. Misal ada orang transfusi. Aku nih, misal golongan darahnya O. Jangan O. Misal aku golongan darahnya A. Tapi dapat darahnya golongan darah B. Ditolak kan pasti. Sel-sel imun kita nganggep, lah ini kok pembuluh darah yang apa? Darah yang masuk kok sel eritrositnya golongan darahnya kok B. Padahal yang ada di tubuhku itu A. Akhirnya si sel eritrosit yang masuk tadi diserang kan. Nah, mekanisme penyerangan tadi itu adalah hipersensitivitas tipe 2. Ya, jadi selnya dibunuh, sel eritrositnya itu dibunuh. Gimana sih caranya? Dan gimana cara membedakan tipe 2 dan tipe 3? Yang pertama, tipe 2 itu antigen yang diserang ada di permukaan sel. Misal kayak antigen B, antigen A, itu kan nempel di permukaan eritrosit kan. Misal di tubuh kita cuman kenal harusnya ada antigen A aja, karena kan golongan darahku A. Tapi ternyata ada antigen B masuk, aku nggak kenal, terus akhirnya dibunuh. Nah, akhirnya banyak sel-sel eritrosit yang mati, gitu ya. Akhirnya orangnya perdarahan, segala macam. Nah, itu mekanisme yang mendasari adalah hypersensitivity tipe 2. Khasnya antigennya di permukaan sel. Antigen on a cell surface. Bergabung dengan IgG antibody. Nah, ketika IgG udah nempel sama antigen, ingat fungsinya antibody ya, dia bisa memicu komplement untuk aktif. Akhirnya, membran attack kompleks tadi melubangi si sel eritrositnya, terus akhirnya sel eritrositnya mati, gitu. Ya, jadi ingat aja antigennya ada di permukaan sel. Itu untuk hipersensitivitas tipe 2. Tapi kalau hipersensitivitas tipe 3, itu antigennya bebas. Contohnya gimana? Misal, misal aku pernah terinfeksi suatu bakteri gitu ya. Kan akhirnya aku punya IgG bakteri tersebut nih. Tapi sebenarnya IgG anti Streptococcus pyogenes misalnya kayak gitu. Itu nama bakteri namanya Streptococcus pyogenes. Sebenarnya antibodinya itu untuk bakteri. Tapi sialnya di tubuh kita itu tuh ada antigen yang mirip. Ada suatu molekul yang mirip, bentukannya kayak antigen Streptococcus pyogenes. Karena mirip, ikut diserang sama si antibodinya. Gitu. Nah, ketika si antibodinya nempel sama sel yang tidak bersalah ini, maksudnya kayak dia sial aja gitu, mirip sama pyogenes ya. Akhirnya ikut dibunuh, ikut dirusak selnya. Gitu. Itu cara yang pertama. Ini ribet ya. Cara yang kedua adalah sesaat tadi antibodinya nyerang bakteri pyogenes tadi, kan terbentuk ikatan antigen antibodi kan. Jadi kompleks nih. Normalnya kompleks ikatan ini itu akan dibuang oleh tubuh, akan diekskresi lah. Tapi pada orang-orang tertentu, ikatannya ini bukannya malah dibuang lewat ginjal gitu misalnya, tapi dia malah nempel di suatu tempat. Kompleksnya ini nempel di suatu tempat. Ingat bahwa kompleks itu bisa mengaktifkan komplement. Misal dia nempel di glomerulus ginjal gitu ya. Misal dia nempel di jantung atau dia nempel di paru. Nempel di mana aja udah terserah dia. Nah, karena dia nempel, akhirnya komplement datang dong. Itu ada kompleks di situ. Oh, ini ada masalah nih, dibunuh aja. Nah, ketika berusaha untuk menghilangkan kompleksnya, jaringan sekelilingnya itu ikut rusak. Itu tuh hypersensitivity tipe 3. Makanya namanya imun kompleks. Jadi yang bikin masalah tuh kompleks imunnya. Entah antibodinya salah kenali antigen, jadi antigen tubuh sendiri dikenali. Terus kalau enggak, sebenarnya udah kenali bakteri, tapi kompleksnya nggak hilang, kompleksnya tetap ada di tubuh. Itu bikin hipersensitivitas tipe 3. Nah, hipersensitivitas tipe 3 dan 2 merupakan proses yang terjadi di suatu orang yang mengalami penyakit autoimun. Ya,
Jadi tipe 2 dan 3. Jadi kalau orang autoimun tuh proses hipersensitivitasnya kelebayannya tuh tipe berapa sih? Tipe 2 atau tipe 3. Tergantung autoimunnya apa. Gitu ya. Terus sekarang yang sel yang tipe 4. Yang tipe 4 itu yang kerja si sel T. Ini aku bingung jelasinnya kayak gimana. Dan reaksinya seperti apa itu jarang ditanyakan juga. Yang perlu kalian ingat, yang bekerja adalah si sel T dan makrofag. Itu aja. Jadi misal ada orang, ini ya, contohnya, kontak dermatitis. Jadi suatu alergi kontak, misal kulitmu itu nggak tahan sama suatu zat tertentu gitu ya. Itu nanti jadi kontak dermatitis. Bukan alergi, bukan tipe 1 yang kerja, tapi ternyata yang kerja itu sel T sama makrofag. Makanya masuknya ke hipersensitivitas tipe 4. Ini adalah tabel contoh-contoh penyakit. Misal kayak asma, alergi rinitis, atau alergi konjungtivitis, itu semua tipe 1. Kalau salah transfusi, itu tipe 2. Terus yang tadi aku ceritain, post-streptococcal glomerulonefritis, udah namanya ribet banget, itu tipe 3. Terus yang tipe 4 tuh contohnya kontak dermatitis dan teman-temannya. Ini pernah ditanya nggak ya? Aku lupa ini pernah ditanya atau enggak, tapi ini aku udah sertain di sini ya, contoh-contoh penyakitnya di tipe 1 sampai 4. Nih, aku udah jelasin tadi, udah aku ceritain gimana prosesnya. Oke, tipe 1 ini yang reaksi alergi sistemik ya, dia anafilaksis. Terus yang keluar hasil degranulasi MAS itu tadi apa aja, ada histamin, serotonin, dan lain-lain, dan ini fungsinya. Tipe 2, tadi aku udah ceritain, antigennya itu ada di permukaan sel, intinya itu. Terus akhirnya mengaktifkan komplement, terus selnya dibunuh. Contohnya ada transfusi yang salah gitu ya. Terus eritroblastosis fetalis tuh misal ibu sama anaknya resusnya beda kayak gitu. Nanti kalian kayaknya di 1-2 dijelasin eritroblastosis fetalis ini. Terus yang ini yang tipe 3 kompleksnya nempel di jaringan terus bikin masalah. Kalau enggak antibodinya salah kenal itu juga bisa. Ya, jadi kalau lokal itu namanya Artus reaction. Jadi misal nih kompleksnya itu nempelnya hanya di satu tempat aja, misal di pembuluh darah gitu, atau misal di ginjal aja, pokoknya di satu tempat aja. Tapi kalau nempelnya di banyak tempat, ya udah namanya serum sickness gitu ya. Jadi di banyak tempat, bisa di pembuluh darah, bisa di ginjal, bisa di sendi, udah di mana-mana deh. Itu sistemik berarti udah. Terus tipe 4 ini ya yang kerja sel T dan makrofag. Tuh, ini contoh-contohnya. Aku nggak perlu jelasin satu-satu. Oke, udah. Ini masih 2 topik lagi. Ini waktunya berapa? Oke, masih bisa. Aku paling sampai jam 20.30 lah. Nah, gimana sih ceritanya kita bisa mendapatkan imunitas kita? Terutama yang adaptif, ya. Yang ini kan emang gawan bayi lah, istilahnya kayak gitu, bawaan lahir. Kalau yang adaptif kan perlu didapat. Nah, caranya ngedapat tuh kayak gimana sih? Nah, ini. Jadi imunitas kita itu bisa secara aktif. Aktif itu artinya kita terpapar sendiri oleh patogennya, oleh antigennya. Gitu ya. Bisa juga pasif. Pasif itu diberikan. Kita menerima. Jadi antibodinya kita udah dapat, misal dapat dari ibu, kayak tadi IgG kan bisa lewat plasenta. Atau dapat dari imunisasi, itu masuknya pasif gitu ya. Ini perbedaannya antara aktif dan pasif. Kalau kita terpapar sendiri kan otomatis yang kerja bukan cuma antibodi aja kan, ada sel T juga yang kerja. Terus perlindungannya akan jauh lebih lama ya. Tapi kelemahannya perlu waktu untuk bisa memunculkan antibodi dan sel T-nya. Masa sel T-nya bisa aktif itu perlu waktu, makanya onsetnya itu lambat. Itu. Nah, misal nih kamu ketusuk paku. Sebelumnya belum pernah. Kalau kamu nungguin tubuh kita tuh bereaksi sendiri sama kuman tetanusnya, ya nggak apa-apa bisa, tapi lama. Tetanusnya udah kebanyakan bikin masalah di dalam tubuh. Oleh karena itu kita bantu, dokter ngasih bantuan, kasih antibodi yang udah jadi.
supaya bisa segera melawan toksin tetanusnya. Nah, itu dengan namanya imunitas pasif gitu ya. Jadi antibodinya tuh dikasih. Kita nggak bisa ngasih sel T ya ke orang, karena nanti pasti sel T-nya diserang, karena sel T-nya asing bagi tubuh kita. Gitu. Oke, ini ya contohnya, ada yang pasif, ada yang aktif. Ada yang natural, ada yang alami, terbentuk. Misal alami tubuh kita kena serangan atau tubuh kita dapat antibodi dari ibu gitu ya, itu natural. Tapi ada juga yang artificial atau buatan, misal dapat suntikan antibodi dari luar gitu. Suntikannya itu bisa antibodinya, jadi itu dia udah artificial, buatan, dan pasif karena udah langsung jadi antibodi. Tapi suntikannya itu juga bisa dalam bentuk vaksin atau dalam bentuk patogen sih sebenarnya, tapi udah dilemahin. Jadi secara sengaja kita suntikkan pada orang agar orang tersebut punya imunitas atas patogen tersebut. Misal kamu vaksin hepatitis B. Nah, jadi virus hepatitis B tuh atau sebagian dari virus hepatitis B disuntikan ke tubuh kita, tetapi nggak bakal menimbulkan penyakit, tapi akan memunculkan reaksi imunitas. Nah, itu namanya artificial, tapi tetap aktif, karena kita tetap buat sendiri antibodinya. Gitu. Oke, ini bahasan yang terakhir. Bahasan yang jarang ditanya sebenarnya kayaknya, tapi pernah ditanya, gitu ya. Namanya graft rejection, atau penolakan. Rejection artinya penolakan ya. Graft itu adalah cangkok, atau suatu sel, suatu zat dari organisme lain dimasukkan ke dalam tubuh kita, terus ditolak sama tubuh. Itu mekanismenya adalah graft rejection. Nah, graft atau pencangkokan, istilahnya apa ya pencangkokan tuh? Donor. Donor itu asalnya bisa macam-macam. Misal dari sesama manusia. Ya, sesama manusia itu namanya adalah allograft. Sesama manusia, tapi ada syaratnya. Manusianya tuh harus mirip lah, istilahnya sel atau zat yang mau didonorkan itu bentukannya harus semirip mungkin dengan apa yang kita punya, supaya reaksi penolakannya itu nggak hebat. Gitu. Oke, mungkin aku bahas satu-satu dari atas. Autograft. Autograft itu artinya jaringan tubuh kita di suatu tempat didonorkan ke tubuh kita sendiri, tapi di tempat yang lain. Misal nih, kalian cedera, terus ligamen di tangannya putus, harus disambung. Daripada minta ligamen orang, ambil aja ligamen diri sendiri. Misal dari ligamen-ligamen di tubuh yang panjang, ambil sedikit lah untuk menyambung ligamen di tangan yang putus tadi. Nah, itu namanya donor autograft. Ya, dari tubuh itu sendiri, orang itu sendiri. Terus, ada namanya syngeneic graft. Ini donor antar orang yang secara genetik identik. Contohnya orang kembar, identik ya, kembarnya identik bukan non-identik. Itu bisa saling mendonorkan satu sama lain. Misal kayak, aduh yang satu ternyata ginjalnya bermasalah, akhirnya harus diambil. Terus akhirnya teman kembarannya nyumbangin satu ginjalnya. Itu namanya syngeneic graft. Terus yang ketiga xenograft. Ini hampir jarang banget dilakukan. Kenapa? Karena dia berasal dari spesies yang berbeda. Jadi bukan dari manusia. Misal kita dapat donor darah kuda, gitu. Itu bisa. Ada sih. Tapi jarang dilakukan. Kenapa? Jelas akan besar ya reaksi penolakannya. Terus yang keempat adalah allograft, yaitu sama-sama manusia, tapi nggak kembar identis. Misal aku donorin ginjalku ke orang lain, tapi dengan syarat harus mirip, harus semirip mungkin apa yang aku donorkan. Nah, kemiripannya itu dinilai dari apa sih sebenarnya? Dinilai dari HLA, atau Human Leukocyte Antigen. HLA itu apa, Kak? HLA itu adalah sel kita, sel di tubuh kita, itu punya tanda pengenal. Tanda pengenalnya itu adalah HLA ini. Kalau HLA-nya mirip, reaksi penolakannya akan rendah. Gitu ya. Jadi kalau misal mau donor, itu pasti dicocok-cocokin dulu kan. Yang dicocok-cocokin itu HLA-nya. Gitu ya. Nah, salah satu bentuk HLA yang kalian bisa pelajari itu adalah MHC.
MHC kelas 1, MHC kelas 2 yang tadi aku udah jelasin, itu tuh adalah produk dari HL agen. Ya, jadi HLA itu gen ya guys. Makanya dicocok-cocokin itu gennya. Nah, MHC itu kan produknya. Misal nih, nggak cocok, nggak sama. Nanti yang diserang adalah MHC-nya. Misal nih, ginjal aku kasih ke orang lain. Di sel-sel di ginjal aku di permukaannya kan ada MHC-nya tuh. Ada MHC kelas 1, di semua sel kan ada MHC kelas 1. Terus di APC yang kebawa ke sana juga ada MHC kelas 2. Kalau misal orang yang terima donorku itu MHC-nya nggak mirip sama MHC yang ada di ginjalku, maka MHC ginjalku itu akan ditolak, akan diserang sama sel imunitas mereka. Gitu ya. Jadi yang diserang itu MHC-nya, produk HL agennya yang diserang. Karena diserang, otomatis sel-selnya juga ikut mati kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya reaksi penolakan itu pasti ada. Karena nggak mungkin gitu, manusia tuh punya gen yang benar-benar identik sama persis. Itu nggak mungkin. Pasti ada 1 atau 2 bagian yang beda dikit, tetap ada reaksi penolakan. Makanya imunitas orang yang dapat donor itu harus ditekan dulu. Dikasih obat supaya imunitasnya itu kerjanya dikurangi dulu. Karena ketika dia dapat donor, supaya nggak ada reaksi penolakan. Makanya orang-orang yang dapat donor itu dia minum obat imunosupresan. Ya. Jadi obat untuk menekan imunitas agar tidak menyerang organ atau bagian yang didonorkan. Kayak gitu. Nah, rejection-nya atau reaksi penolakannya itu bisa muncul langsung, kayak hiperakut gitu, kayak barusan aja ditransfer langsung ditolak. Itu bisa juga akut, ada masa jedanya dikit, 1 minggu lah misalnya. Ada juga yang kronis, bisa baru sebulan atau setahun kemudian baru ditolak, kayak gitu. Ini kalian baca aja sendiri, nggak terlalu ini sih. Jadi ingat ya, yang diserang itu MHC-nya. MHC punya pendonor. Yang menyerang adalah sel imun penerima donor. Intinya kayak gitu. Ini gambar-gambar aja sih. Oke, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, sebentar aku tutup dulu. Ini kalian masih bergabung kan ya? Jangan-jangan aku ngomong sendiri. Udah Alia, Naili. Oke, makasih banyak Kak karena udah mau ngejelasin materi buat adik-adik. Ini mau ada sesi tanya jawab atau gimana Kak? Boleh. Kita Kalau batasin misalkan ada yang mau bertanya, oke, dibatasin sampai jam 9 ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand dulu. Nanti dipersilahkan buat open mic atau mungkin kalau mau di lewat meeting chat juga nggak apa-apa. Silahkan. Yuk, tanya yuk. Ini aku bingung kalau kalian gak nanya, itu kalian beneran paham, wah sampai paham banget, akhirnya gak ada pertanyaan. Oh, akhirnya ada tuh. Siapa tuh? Ini siapa ya yang angkat tangan? Muammar Izzuddin, mau tanya? Iya Kak. Iya, boleh nanya aja. Ya, mau izin bertanya Kak. Kan kemarin pas PPDM itu saya dapat skenario pasien anak-anak itu laki-laki kan kecelakaan, golongan darahnya itu AB. Lah orang tuanya itu golongannya ayahnya A dan ibunya B. Tapi dokternya bilang itu nggak bisa ditransfusi. Itu kenapa ya Kak? Katanya akan menimbulkan reaksi hemolisis. Oke. Jadi ceritanya nggak bisa, ibu bapaknya nggak bisa transfer ya ke anaknya ya? Iya Kak. Kayak gitu. Benar, nggak bisa. Karena kalau kalian belajar, kan ada tabelnya tuh, misal golongan darah A itu hanya punya antigen A dan dia punya antibodi anti B. Terus golongan darah B dia punya antigen B, antibodinya anti A. Terus golongan darah AB dia punya antigen A dan B.
Iya benar. Terus golongan darah O, dia nggak punya antibody, dia nggak punya antigen apapun, tapi dia punya antibody untuk semuanya. Gitu. Nah kalau misal AB itu adalah universal recipient harusnya. Secara normal dia bisa nerima semuanya. Mau dapat donor dari A, dari B, dari O, dia harusnya bisa. Tapi proses kesamaan itu nggak cuma dari antigen A aja tadi itu. Ada resus juga, ada yang resusnya misal negatif atau resusnya positif, itu nggak bisa. Pokoknya kalau nggak sama persis. Sekarang ya, prinsip yang dipegang sekarang, transfusi itu harus benar-benar sama sampai resusnya. Jadi kalau misal golongan darahnya AB resus positif, ya harus dapat terima transfusi AB resus positif untuk mengurangi reaksi penolakannya tadi. Nah, reaksi penolakan yang terjadi tadi adalah hipersensitivitas tipe 2 ya. Jadi sel eritrositnya diserang sama komponen komplement tadi itu, dilubangi eritrositnya. Makanya namanya hemolisis. Jadi sel eritrositnya dilisiskan. Gitu. Namanya makanya hemolisis gitu ya. Apakah menjawab? Iya, Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Widya. Selamat malam, Kak. Malam. Maaf ya, Kak, nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Aku sama sih, Kak, pertanyaannya kayak Muammar. Jadi kebetulan di apa sih namanya, di BBDM aku tuh pengampunya nggak mau bahas tentang resus, Kak, karena menurut beliau yang salah tuh ABO. Jadi setelah kami melakukan research gitu kan, sana sini itu kan nemuin titik terang menurut kami ya, itu katanya tuh nggak bisa gara-gara antigen antibody itu kan, Kak. Tapi kami tuh akhirnya dikasihlah Sasbel yang proses hemolisis, Kak. Nah, itu kita buka buku Sherwood, dan ceritanya kan cuma gini doang, Kak. Misalkan antigen, pokoknya ada ketemu, terus nanti dia penggumpalan. Nah, penggumpalan tuh nanti nyabang jadi 2. Antara jadi aglutinasi, terus nyumbat ke pembuluh darah, atau dia jadi hemolisis. Tapi aku nggak ngerti deh, Kak. Cara nyambungin ke yang Kakak jelasin tadi itu kayak gimana. Soalnya ada hubungannya, tapi aku nggak ngerti gimana. Makasih, Kak. Oke. Jadi benar ya, ada muncul reaksi aglutinasi dan reaksi hemolisis itu tadi. Untuk reaksi hemolisis itu memang reaksi hipersensitivitas tipe 2 yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, aglutinasi itu apa sih sebenarnya? Kan pengendapan. Ceritanya di permukaan eritrositnya itu kan ada antigennya tuh yang dianggap asing oleh si penerima donor. Ingat, ada antibodi IgM yang bentuknya pentamer, dia berat. Nah, ketika antibodi pentamer ini nempel ke si eritrosit dari pendonor, terus penempelannya ini nggak cuma satu, saling nyambung. Karena antibodinya ini punya 5 ujung ya. Jadi nanti setiap ujungnya ditempelin eritrosit. Terus nanti ada antibodi lagi, nempel lagi semuanya. Terus akhirnya jadi kayak besar banget komponennya, besar banget sel yang udah ngumpul di situ, udah ada antibodi, ada sel berat, akhirnya dia mengendap aglutinate. Nah, pengendapannya ini bisa memblokade pembuluh darah gitu. Karena saking besarnya molekulnya, dia bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, itu bikin masalah juga kan, trombosis jadinya. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua, sel-selnya dibunuh tadi, yang hemolisis gitu. Nah, kamu nggak paham nyambunginnya itu di sebelah mana ya? Atau sekarang pertama sih dari yang penggumpalan terus jadi aglutinasi sama hemolisis itu rada nggak ngerti, Kak. Nah, yang aku ngerti tuh cuma dia ketemu terus dia aglutinasi terus dia hemolisis. Itu karena aku masih prior knowledge ya, jadi masih pahamnya gitu sih, Kak. Terus sekarang masih bingung sih kenapa IgM itu bisa muncul gitu sih, Kak. Mungkin karena belum belajar. Kenapa IgM-nya muncul yang kamu bingungin? Iya, kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Soalnya kan kalau pakai skema SMA ya udah bisa-bisa aja. Nah, aku nanya kan ke Kating waktu itu. Nah, kata Kating tuh itu karena pendonorannya skala besar gitu loh, Kak. Kata dia ya. Pendonorannya skala besar. Nah, kalau skala kecil yang kayak cuma dikasih eritrositnya itu bisa aja. Soalnya aku ada baca yang minor cross match sama major cross match juga kan, dan itu kayak iya skala besar skala kecil. Nah, tapi aku belum
ngerti banget itu kenapa gitu loh. Oke. Inti kenapa bisa terbentuk IgM itu prosesnya sama. Antigennya pendonor yang ada di eritrosit itu dianggap asing oleh tubuh. Akhirnya dikenali kan sama si sel imun kita pertama dari misal sel T-nya dulu, APC-nya dulu yang kenal, terus APC ngenalin ke sel T ngenalin nyuruh sel B untuk hasilin IgM. Kayak gitu prosesnya sama aja. IgM-nya udah jadi, akhirnya nempel ke si antigen itu bikin tadi hemolisis sama aglutinasi. Nah, untuk skala besar, skala kecil, itu tuh benar. Gini, jadi donor itu, kalau donor darah ya, yang didonorin itu bisa macam-macam. Bukan cuma darah full ya, darah beserta sel-selnya didonorin itu bisa. Bisa juga milih, aku mau donor eritrosit aja, selnya aja, nggak mau serumnya, nggak mau cairannya, bisa. Mau donor trombosit aja, bisa. Mau donor suatu protein tertentu di darah aja, bisa juga. Nah, mungkin maksud skala kecil, skala besar tuh itu. Jadi kalau skala kecil, misal kayak yang didonorin nih hanya eritrosit aja, atau hanya trombosit aja, ya penolakannya hanya untuk eritrositnya aja, atau hanya trombositnya aja. Dan mungkin bentuk reaksinya tuh nggak besar, nggak hebat gitu. Tapi kalau misalnya didonorin semuanya, ada sel banyak macam, limfosit juga ikut didonorin, gitu ya. Nah, itu semua kan asing bagi tubuh orang itu. Nah, akhirnya diserang semua, nggak cuma eritrositnya yang diserang, semuanya diserang. Nah, berarti reaksinya kan besar jadinya kan, reaksinya hebat, gitu maksudnya. Dapat nggak? Insya Allah mengerti Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oh, seru juga ya skenario BBDM ya. Oke, silakan Muammar Izzuddin mau nanya lagi. Iya Kak, izin bertanya lagi. Hmm. Kan saya pernah dengar itu kalau vaksin meningitis cuma bisa berapa tahun gitu Kak. Itu kenapa ya Kak? Oh ya, oke. Kenapa imunitas itu ada waktunya? Karena sebenarnya antibodi-antibodi di tubuh, even IgG ya, yang dikatakan tadi yang bisa lama gitu, jumlahnya bisa bertahan lama, itu lama-kelamaan akan dibuang juga oleh tubuh. Karena tubuh kita tuh kan akan mengekskresi, kan? Akan ada diekskresi. Antibodi itu juga akan diekskresi, akan dibuang oleh tubuh. Makin lama ya makin berkurang jumlahnya. Setiap antibodi itu ada rentang waktu tertentu, maka dari itu harus di-booster atau imunisasi ulang supaya antibodinya kebentuk lagi. Gitu ya. Jadi kenapa kok berkurang jumlahnya? Karena ada mekanisme ekskresi dari tubuh, dikeluarin antibodinya, dibuang karena udah kelamaan, udah kadaluarsa lah istilah kayak gitu. Itu semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oh iya, Naili atau Alia buat post testnya butuh berapa lama ya? Kalau misal ini nggak ada pertanyaan, kita bisa post test sih. Sebenarnya nggak terlalu lama sih Kak, soalnya kan nggak banyak. Tapi mungkin kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, langsung post test aja.